Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter. Be Healthy, Live Well bersama Kata Dokter, channel podcast Kasih Ibu Hospital. Kali ini yang bakal saya ajak ngobrol adalah dokter spesialis konservasi gigi, Dr. Gigi Dewa Made Sutajaya, SPKG. Halo dokter, apa kabar? Halo. Terlihat sehat nih ya. Sehat semuanya di sini. Giginya juga aman ya dokter Iya, ya? emang ketutupan masker ya. Nah, oke. Nah dok, sekarang ini banyak banget orang tuh pengen punya senyum sempurna dengan memiliki gigi putih atau yang kita kenal juga dengan bleaching. Ya. Sebenarnya nih dok, ini langsung aja ya, Ya. biar kita nggak salah, ntar disangka bleaching rambut lagi kan ya. Iya. Bleaching gigi itu sebenarnya apa dok? Kalau kita ngomongin bleaching, ya artinya putih ya. Kita ngomong kata bleaching putih. Tapi kalau dalam hal gigi ini jangan dianggap putihnya putih tembok gitu ya. Kalau putih tembok serem sekali kan jadi kepada orang gitu ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin bleaching itu artinya kita memasukkan zat warna ke dalam pori-pori gigi. Seperti itu. Oh gigi punya pori-pori dok? Ya kalau kita ngomong pakai bahasa awam itu adalah pori-porinya ya. Sebenarnya kayak ada pintu masuknya yang kita sebut dengan tubulus sebetulnya. Nah tubulus ini yang kita anggap sebagai pintu masuknya memasukkan zat-zat warna ini ke dalam enamel. Enamel ya, saya ngomong enamel atau email bahasa ininya. Email gigi. Dengan tujuan itu adalah mencerahkan warnanya, bukan memutihkan. Ya, jadi mencerahkan. Jadi semua gigi itu pasti ada warna cerahnya. Karena banyak sekali faktor-faktor yang bisa merubah warna gigi ini. Kenapa dia bisa berubah menjadi warnanya menjadi kecoklatan atau pudar, kuning dan sebagainya. Itu banyak faktor. Makanya bleaching ini tujuannya untuk mencerahkan kembali warna gigi tersebut. Oke, sesuai warna dasar giginya kita ya? Sesuai seperti warna sebelumnya. Jadi kalau warna sebelumnya memang putihnya nggak putih total gitu ya, akan terjadi ya seperti itu juga. Gitu. Oke. Jadi makanya dari itu saya bilang bleaching itu bukan memutihkan secara ini ya putih. Jadi nggak terlalu berlebihan lah warna putihnya dokter ya? Kita tetap ada unsur estetiknya pasti ada. Kalau estetik itu pasti kita harus melihat dari warna rambut, warna mata, warna kulit dan sebagainya. Jadi soalnya kan ada tuh dok ya yang kulitnya gelap, tiba-tiba itu maksud giginya saya. putih banget kayak tembok. Jadi kan kita harus memang mensiasati ya. Jadi kalau putih itu nggak boleh kontras dong gitu loh sama warna kulit, sama warna mata, sama dan sebagainya. Jadi bleaching itu memang ada batasannya memang. Over bleach juga tidak terlalu bagus. Aman nggak sih dok? Kalau dibilang aman selama dalam protokol yang dipantau oleh dokter dan tenaga medis, mestinya aman, dia sudah aman. Gitu. Memang sudah banyak penelitian tentang bleaching memang mengatakan bahwa bleaching ini sebetulnya aman asal dilakukan dengan ada protokolnya, ada panduannya, ada prosedurnya gitu. Ada prosedurnya sebetulnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kapan nih kita melakukan bleaching gigi? Oke, kita ngomongin kalau kapan, kita ngomongin kenapa kita mau bleaching itu kan kenapa. Jadi biasanya orang bleaching itu pasti kalau warnanya sudah merasa kok warna gigiku redup ya, agak kehitaman ya. Kok warna gigiku kalau senyum kok kuning ya. Nah, itu kita harus tahu dulu faktor-faktor apa sih yang bisa bikin warna ini gigi ini berubah sebetulnya. Faktor-faktornya antara lain salah satunya adalah faktor usia pasti, ya kan? Kemudian faktor kebiasaan misalnya merokok, misalnya minum teh, minum kopi, itu juga pasti akan membuat warna gigi pun akan berubah, ya kan? Seiring dengan waktu. Nah, pada saat-saat seperti inilah kita memikirkan untuk mencerahkan kembali. Jadi kalau ditanya kapan ya kita bisa kapan saja selama gigi kita ini tidak ada faktor kontraindikasinya. Artinya gigi kita ini tetap sehat untuk di bleaching. Jadi bleaching ini harus giginya sehat seperti itu. Tidak boleh gigi yang sedang sakit, misalnya giginya karies, ada bolongnya, atau gigi yang sangat sensitif, misalnya kena air dingin aja dia minum air dingin langsung linu gitu ya dok ya. Itu kontraindikasi buat bleaching. Jadi kalau kapan bisa kapan saja gitu. Nah sekarang kita masuk ke proses bleachingnya sendiri nih dok. Banyak orang kalau udah ngomongin dokter gigi ya nggak mau deh, takut linu sakit. Nah proses bleaching sendiri itu aman, terasa nyeri nggak sih dok buat kita dok? Oke. Sebelum ngomongin masalah itu kita ngomongin dulu bleaching sebetulnya ada dua ya. Bleaching ada dua. Pertama home bleaching, kedua office. Bedanya dok? Bedanya adalah home bleaching itu bleaching yang produk bleachingnya itu hanya sekitar 10% dari bahan peroksida, ya kan? Bahan yang kita pakai adalah bahan pemutih ya, bahan pemutih itu adalah peroksida. Cuman persentasenya itu diatur oleh sudah diatur oleh beberapa penelitian ya segala macam. Kalau home bleaching itu persentasenya hanya sekitar 10%. Artinya kalau 10% kemampuan memutihkannya akan berbeda dengan
yang office. Office ini yang bleaching dilakukan oleh dokter gigi. Dengan persentase peroksidanya ini sekitar 30-35%. Jadi otomatis pasti akan lebih putih gitu ya. Akurat lah hasilnya, lebih akurat, dokter ya. betul. Nah, kalau ditanya sakit atau tidak, saya nggak ngomong kata sakit ya, saya ngomong kata linu. Aduh, langsung merinding nih. Saya nggak bisa. Memang tergantung dari orang. Setiap orang pasti penahanan rasa nyeri itu pasti berbeda-beda ya. Nyeri linu ya maksudnya. Berbeda-beda. Mungkin saya sama Mbak mungkin berbeda. Saya bisa nahan linu, Mbak tidak gitu. Dan memang tergantung, setiap individu pasti akan berbeda. Tapi yang bisa saya ngomong, sakitnya itu berupa linu, sensitif. Jadi ibaratnya gigi kita tuh diolesin suatu bahan pemutih dan kita harus menunggu sekitar 15 menit sampai 20 menit untuk satu kali proses. Itu nggak ada antisipasi ya, Dok ya? Oke, ini buat supaya nggak linu, minum obat ini dulu. Antisipasinya gitu. pasti ada. Nanti kita punya ada gel, memang didesain untuk kalau dia linu, maka bahan bleaching akan dibuang sedikit, kemudian dilapisi dengan gel. Sudah linunya mulai menghilang, gel dibuang, dimasukkan bahan bleaching lagi. Jadi makanya itu yang kita sebut dengan office bleaching. Di mana dokter bisa mengontrol. Karena yang kita gunakan adalah persentase peroksida yang tinggi kan. Pasti akan itu. Pasti linu pasti muncul pasti ya. Cuman tingkat linu itu akan berbeda-beda setiap orang. Berarti disarankan tidak melakukan home bleaching ya, Dok ya? Lebih baik kalau untuk langsung hasil ke dokter yang gigi. maksimal ya office jawabannya. Kalau mau segedar cerah yang arti gini, home bleaching itu bisa, aslinya giginya dia udah putih. Cuman dia kepingin lebih cerah aja, home bleaching mungkin cocok. Tapi harus dia putih dulu ya giginya sudah ya. Tapi kalau gigi yang sudah sangat kuning gitu, ya mustahil kalau menggunakan home bleaching gitu. Harus office bleaching, Harus dokter ya? office karena perawatannya beda ini ya. Proses bleaching itu berhasil nggak, Dok, sama semua gigi? Apalagi kan mungkin nggak sih dokter ada pasien yang datang dengan kondisi giginya tuh kuning dari sejak kecil karena kebanyakan antibiotik misalnya kayak gitu. Iya, jadi gini, bleaching ini memang digunakan untuk beberapa faktor ya, perubahan warna ya. Ada faktor yang salah satunya yang tadi disebut adalah antibiotik. Zaman kita dulu itu kita masih menggunakan antibiotik yang mengandung tetrasiklin. Tapi sekarang sudah tidak digunakan. Cuman karena dulu pernah ada antibiotik ini seperti ini, jadi warna gigi kita tuh memang ada beberapa individu yang kuning banget. Nah itu biasanya ditanya kalau kronologisnya dia menggunakan tetrasiklin dari zaman dulu. Nah itu apakah bisa berhasil pada semua gigi? Jawabannya relatif. Jadi gini, peningkatan warna itu ada grade-nya. Nah bleaching dikatakan berhasil ketika dia bisa naik sampai di atas 2 grade, sampai di atas 2 ya, jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bisa berhasil, itu dikategorikan berhasil. Jadi kalau dia bisa naik 2 grade saja itu dikatakan berhasil. Artinya grade-nya dia yang dulu warnanya mungkin D3 gitu yang masuk kuning itu ya ininya bisa naik menjadi B saja itu sudah bagus. Itu sudah dianggap relatif itunya sebetulnya. Nah, hasilnya sendiri, Dok, bertahan berapa lama dari pertama kali kita bleaching nih? Oke, kalau hasil itu semua orang juga berbeda-beda pastinya. Tergantung kemampuan enamel dia menyimpan warna tersebut, ya kan? Kemudian hasilnya ini menurut jurnal itu terlama adalah 3 tahun, tercepat adalah 1 tahun. Jadi 1 sampai 3 tahun. Evaluasinya 1 sampai 3 tahun tuh hasil bleaching akan memudar pada waktunya gitu. Tergantung ketahanan gigi orang itu ya, dokter Tergantung ya? dari kebiasaan dia. Misalnya gini, kalau orang ini suka kopi, dia merokok dan dia minum teh, terus dia bleaching, terus dia melakukan rutinitas yang sama, maka hasilnya pun akan lebih cepat kembali ke normal gitu. Jadi kalau dia bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu, mungkin hasilnya akan lebih panjang lagi. Mungkin ada orang yang melakukan bleaching supaya dia meninggalkan kebiasaan minum Bisa kopi jadi. dan teh tuh, Dok ya? Tapi mostly biasanya kebanyakan orang bleaching itu misalnya nih dia mau ke pernikahan gitu ya. Dia ingin tampil yang putih pada saat maksimal pada saat perkawinan atau pernikahan segala macam, dia bleaching gitu. Bisa aja sih seperti itu gitu. Cuman kalau udah dia terlalu lama masih kebiasaan buruknya masih terpakai ya kembali lagi seperti semula gitu. Oke. Nah, berarti ini sahabat KH disarankan untuk melakukan bleaching itu ke dokter gigi ya, dokter ya? Iya, saya sih menyarankan untuk hasil yang maksimal ke dokter gigi karena dokter gigi punya protokol-protokol dan prosedurnya sudah jelas di situ. Ya. Oke. Gitu. Nah, buat sahabat KIH nih yang ingin melakukan bleaching gigi sama dokter Dewa, bisa kan dokter ya? Iya, saya melakukan. Bisa langsung datang ke Bali Dental dan Implant Center di Kasibu Hospital Denpasar dan Sabe. Untuk prakteknya silakan dokter informasikan buat sahabat KIH. Ya. Saya praktek di Bali Dental Implant Center di Sabe, Gianyar gitu ya. Jam praktek saya semuanya sesuai dengan perjanjian. Karena saya hanya bekerja dengan sistem appointment.
begitu. Ya. Oke, appointment-nya sendiri bisa melalui WhatsApp ya dok ya? Ya, Di di WhatsApp. 0811 3801 3030. Sekali lagi sahabat KIH di 0811 3801 3030. Dokter Oke. Dewa, thank you so much sudah Iya, mampir ke sama-sama. studio Kata Ya. Dokter. Semoga nih dok, semakin banyak orang yang giginya putih tapi sehat dengan cara yang aman. Baik, semoga. Dan sahabat KIH, untuk informasi serta edukasi kesehatan, cek aja Instagram @KasiIbuHospital. Jangan lupa di follow. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami KIH TV. Kalau gitu saya Lucy pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan Kata Dokter. Sampai jumpa di Kata Dokter selanjutnya.